Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait namanya yang masuk dalam bursa bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mahfud hanya mengacungkan jempol dan menjawab singkat dengan kata bagus. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut nama Mahfud MD masuk dalam bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Selain Mahfud, nama lain yang masuk bursa cawapres Ganjar diantaranya Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait profil Mahfud MD yang masuk menjadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD merupakan salah satu pakar hukum tata negara yang memiliki pengalaman lengkap sebagai dosen dan pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di posisi eksekutif, ia pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, kemudian di posisi legislatif sebagai anggota DPR, dan di bidang yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah lulus dari Fakultas Hukum tahun 1983, Mahfud MD bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sambil mengajar, ia pun melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Mahfud MD sangat mencintai dunia mengajar karena sudah menjadi kebutuhannya. Ia bahkan rela menghabiskan waktu akhir pekannya untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi. Profesi dosen mengharuskannya untuk selalu membaca buku-buku baru dan selalu bertemu orang-orang baru untuk beradu ilmu. Sebelum terjun di politik dan menjadi pejabat pemerintah, Mahfud MD aktif sebagai pengajar di sejumlah perguruan tinggi antara lain Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga, dan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Tak hanya itu, ia juga menjadi guru besar dan memiliki jabatan akademik. Jabatan akademik yang pernah dia pegang antara lain Pembantu Rektor 1 UII, Direktur atau Guru Besar Fakultas Hukum UII, dan Rektor Universitas Islam Kadiri. Karir Mahfud MD di bidang eksekutif dimulai tahun 2000 ketika pemerintah menunjuk dia menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi hak asasi manusia. Kemudian karirnya meningkat menjadi Menteri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Tahun 2000 hingga 2001, ia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan, kemudian tahun 2001 sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ia melepas jabatan menteri bersamaan dengan lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid. Selepas dari jabatan menteri, Mahfud terjun ke dunia politik dengan aktif di Partai Kebangkitan Bangsa dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari PKB untuk daerah pemilih 10 Jawa Timur yang meliputi Lamongan dan Gresik. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKB untuk wilayah Jawa Timur. Ia memulai karir politiknya sebagai anggota DPR dengan penugasan di Komisi 3 yang memiliki lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Selain di Komisi 3, Mahfud juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislatif DPR. Selepas dari lembaga legislatif di DPR, Mahfud berkiprah di lembaga yudikatif yakni di Mahkamah Konstitusi. Ia terpilih sebagai Hakim Konstitusi baru Mahkamah Konstitusi setelah mengantongi 38 suara anggota Komisi 3 dalam pemilihan terbuka Komisi 3 DPR. Ia menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Rustandi yang memasuki masa pensiun per 31 Maret 2008. Setelah menjadi Hakim Konstitusi di MK, ia kemudian terpilih menjadi Ketua MK periode 2008-2011 dengan meraih 5 suara dari 9 Hakim Konstitusi MK. Ia menggantikan Jimmy Asidik yang telah menjabat Ketua MK selama 2 periode. Pada pemilihan Ketua MK periode 2011-2013, ia terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi setelah mengantongi 5 suara Hakim Konstitusi. Dalam ajang Pilpres 2014, Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari PKB. Namun dalam perkembangannya, PKB kemudian mendukung pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Kemudian Mahfud MD justru memilih mendukung pasangan Prabowo Hatta Rajasa sebagai ketua tim sukses Prabowo Hatta Rajasa. Juni 2017, Mahfud ditunjuk Presiden Jokowi menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Lembaga itu bertujuan membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada masyarakat.
Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Mahfud MD menjadi Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Jokowi menyebut tugas Mahfud MD adalah menangani hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, penegakan hukum, deradikalisasi, dan anti-terorisme. Muhammad Mahfud atau lebih dikenal dengan nama Mahfud MD lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957. Ia merupakan anak dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadijah. Ia anak keempat dari 7 bersaudara dan menjadi anak laki-laki tertua. Ayahnya adalah pegawai negeri sipil golongan 2, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ibunya melahirkan Mahfud saat berusia 18 tahun setelah melahirkan 3 anak perempuan. Inisial MD di belakang namanya merupakan singkatan dari nama ayahnya, yakni Mahmudin. Tambahan nama itu berawal saat ia menimba ilmu di pendidikan guru agama lembaga pendidikan setara SMP yang dalam satu kelas terdapat beberapa murid dengan nama Mahfud. Untuk membedakan, wali kelas meminta semua murid bernama Mahfud untuk memasang nama orang tuanya di belakang setiap nama Mahfud. Mahfud merasa tidak keren dan kampungan jika mencantumkan nama Mahmudin di belakang namanya. Maka nama Mahmudin ia singkat menjadi MD. Di Madura ada kepercayaan bahwa anak laki-laki tertua merupakan simbol keluarga dan memiliki tanggung jawab paling besar. Itulah sebabnya keluarga besarnya menganggap Mahfud MD sebagai anak yang istimewa sejak kecil. Ayahnya sering mengajak Mahfud MD kecil berkunjung ke rumah kiai-kiai besar di Madura. Dengan cara itulah ia memahami dasar-dasar agama dan terbiasa untuk berdiskusi. Mahfud muda menempuh 2 jenis pendidikan, yakni agama dan umum. Setiap pagi ia belajar pendidikan umum di sekolah, lalu dari siang hingga malam ia belajar pendidikan agama dengan para santri di pesantren. Mahfud kecil menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri Waru Barat 1, Pamekasan tahun 1970. Kemudian melanjutkan sekolah ke pendidikan guru agama sebuah sekolah setara SMP di Pamekasan dan lulus tahun 1974. Setelah lulus dari PGA, Mahfud MD masuk ke pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta, sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama. Sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hakim-hakim agama khususnya Islam. Sejak itu Mahfud mulai tertarik pada ilmu hukum. Yang menyelesaikan pendidikannya di PHIN tahun 1977. Ketertarikannya pada ilmu hukum membuatnya melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, ia pun kuliah di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Sastra Arab. Namun, ia tidak melanjutkan pendidikannya di UGM karena lebih fokus di jurusan Hukum Tata Negara. Setelah mengenyam bangku kuliah selama hampir 6 tahun, gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta akhirnya diraihnya pada tahun 1983. Kemudian ia mengabdikan ilmunya sebagai dosen di alma maternya. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar, Mahfud kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1989. Tak lama berselang, Mahfud melanjutkan pendidikan doktornya di kampus yang sama. Gelar doktor di bidang hukum diraihnya tahun 1993 setelah berhasil mempertahankan disertasinya tentang perkembangan politik hukum, pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia di hadapan Dewan Penguji. Disertasi tersebut kemudian dibukukan dengan judul Politik Hukum di Indonesia. Disertasi itu memaparkan hubungan kausa antara konfigurasi politik dan produk hukum pada berbagai periode, yaitu periode demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan Orde Baru. Mahfud MD memaparkan hubungan tersebut dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan, dan hukum agraria. Selama berkarir di bidang hukum, Mahfud MD mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain dosen teladan Kopertis Wilayah 5, praktisi pemerintahan terbaik dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, UII Award dari Universitas Islam Indonesia, UNS Award dari Universitas 11 Maret Solo, dan Paramadina Award 2018. Sementara dari negara, ia menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Beberapa penghargaan yang didapatnya itu tak terlepas dari ideologi Pancasila yang selalu digaungkan oleh Mahfud MD. Mahfud MD merupakan salah satu tokoh yang kerap menyuarakan pentingnya merawat dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa. Hal itu terus ia suarakan ketika ia menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila dan saat menjabat Menko Polhukam.
Dalam kuliah umumnya di salah satu kampus di Bandung, Jawa Barat, Mahfud MD mengatakan gerakan anti Pancasila tumbuh di berbagai kampus harus dilawan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai Pancasila dapat dilakukan lewat dua jalur, yaitu jalur kurikuler dalam materi pembelajaran dan melalui gerakan yang membangun kesadaran bertoleransi di tengah perbedaan. Ketika menjabat Menko Polhukam, ia pun terus menyuarakan pentingnya pembinaan ideologi Pancasila. Langkah yang dia lakukan bersama pemerintah adalah mengajukan RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila ke DPR pada 16 Juli 2020. RUU BPIP itu diusulkan sebagai sumbang saran pemerintah pada DPR sekaligus merespon perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila. Selain itu, hadirnya RUU BPIP ini semata-mata untuk melahirkan payung hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi bangsa melalui BPIP. RUU BPIP terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP yang telah ada di Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP. Itulah sederet fakta tentang profil Mahfud MD yang masuk menjadi kandidat Cawapres Ganjar Pranowo. Sederet karir dari politik hingga hukum sudah pernah diembannya hingga membuatnya terus menggaungkan ideologi Pancasila. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.